punya ideologi, punya idealisme untuk kemudian mari sama-sama mengisi ruang-ruang di lingkungan sosial kita. Terkait dengan kepemiluan, saya sedikit menambahkan, ya kalau sejarah pemilu di Indonesia itu kan dimulai dari tahun 1955. Artinya sudah 60 tahun ya lebih Indonesia menerapkan sistem pemilu sebagai satu-satunya sistem yang diakui oleh konstitusi kita dalam rangka untuk berjalannya periodisasi kepemimpinan ya di semua tingkatan, entah itu presiden, gubernur, bupati sampai tingkat kemudian wali kota dan wakilnya dan kemudian juga anggota legislatif. Apakah kemudian pemilu itu sudah berjalan secara baik dan sesuai dengan aturan? Tentu ini ada proses-proses yang harus kita lalui. Nah, KPU Kabupaten Cirebon ingin mengambil ruang-ruang yang selama ini tidak tersentuh. Ya, teman-teman mahasiswa perlu disampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa KPU itu hanya bekerja ketika ada tahapan. Ya, mungkin moderator juga, ya emang betul begitu. Ya, jadi KPU itu bekerjanya ngapain sih KPU tuh kalau nggak ada tahapan kan nganggur. Nah ternyata tidak begitu. Ya, perlu disampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu selain punya tugas tanggung jawab yang ada di regulasi itu sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan juga ada tanggung jawab lain, yaitu apa? Melakukan pendidikan pemilih. Nah, iya, melakukan pendidikan pemilih. Begitu juga dengan partai politik, itu punya tanggung jawab, ya dalam undang-undang partai politiknya itu disebutkan bahwa partai politik mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, kalau KPU-nya pendidikan pemilih, kalau partai politiknya melakukan pendidikan politik. Nah, apa turunan dari pendidikan pemilih yang coba kita upayakan? Salah satunya adalah dengan acara ini. Ya, melakukan KPU Goes to Campus, kemudian kita ada Sosdikli berkelanjutan namanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan semuanya berkelanjutan. Kita ada kursus kepemiluan, teman-teman ya. Tadi moderator mengatakan bahwa di UMC itu sudah mendekati ideal untuk proses pemilihan BEM dan lain sebagainya. Ini sudah baik, tinggal apakah kemudian akan lebih paripurna lagi ketika misalnya yang memberikan teman-teman calon penyelenggara pemilihan presiden mahasiswa itu di TOT dulu. Oleh siapa? Oleh KPU. Sehingga itu akan mendekati pelaksanaan dan tahapannya itu mendekati real apa yang dilaksanakan dalam proses pemilu maupun pemilihan di lingkup negara kita. Kemudian juga ada kursus kepemiluan itu mangga nanti bagaimana teman-teman mahasiswa gitu kan akan lebih dipertajam lagi. Kita tidak hanya berbicara soal sistem dan lain sebagainya, tetapi akan banyak hal termasuk juga kita akan simulasikan. Jangankan teman-teman mahasiswa, ya para calon anggota legislatif pun ya kadang-kadang belum bisa memahami seutuhnya kenapa misalnya saya perolehan suaranya 10.000. Kok saya tidak mendapatkan kursi, sementara di dapil yang sebelah dapat 9.000 kok dapat kursi. Nah ini kan terkait dengan sistem pemilihan. Nah ini penting untuk menjadi pengetahuan teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum. Program yang selanjutnya ya selain kursus kepemiluan kita juga ada yang namanya Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu kami namakan Rumah Pintar Pemilu Pangeran Walang Sungsang. Ya, kenapa Pangeran Walang Sungsang? Nanti teman-teman baca sejarah Kabupaten Cirebon. Itu Pangeran Walang Sungsang adalah tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Kabupaten Cirebon. Maka kita namakan Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Cirebon itu Pangeran Walang Sungsang. Nah, Rumah Pintar Pemilu itu apa tujuannya? Ini adalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab KPU yang tadi saya sebutkan sebagai melakukan proses pendidikan pemilih. Nah, RPP itu adalah sebagai media literasi demokrasi dan kepemiluan. Jadi silakan teman-teman mahasiswa nanti dijadwalkan kapan untuk
melakukan diskusi di KPU Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan ekspos terkait dengan apa-apa yang ada di dalam rumah pintar pemilu. Jadi itu ya. Kemudian saya sampaikan sedikit ini Pak Ketua, mohon izin, kami juga dari KPU sedang mengadakan survei teman-teman mahasiswa baru, survei indeks harapan memilih di Kabupaten Cirebon. Survei ini kami lakukan karena berangkat dari data yang kami miliki, ini sebagai informasi secara umum saja, bahwa Kabupaten Cirebon, angka partisipasi masyarakatnya itu urutan ke-26 Pak, dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi kita betul, nomor 2 dari bawah. Kita dengan melakukan survei ini harapannya kita bisa tahu apa sih gitu kan, kenapa masyarakat misalnya ada 10 pertanyaan, ada 10 kuesioner dan 3 pertanyaan esai yang sudah kita inikan di Google Form. Jadi nanti mangga kepada mahasiswa baru untuk masuk ke Google Form yang sudah di-share oleh operator di kami ya. Salah satu pertanyaannya ini misal begini, salah satunya, apakah ketika di hari H pemilihan Anda tidak ada di tempat, Anda akan pulang? Biasanya misalnya saya kerjanya di Sumber, di Kecamatan Sumber, sementara rumah tinggal saya itu adanya di Ciwaringin. Itu kan tentu berbeda dapil. Kalau untuk pemilihan legislatif saya tidak bisa milih calon anggota DPR kabupaten. Nah, karena sayanya misalnya, ngapain sih pulang ke Ciwaringin, orang saya kerjanya di Sumber gitu kan, nggak ada yang ngongkosin juga. Nah, kira-kira begitulah. Karena tadi kan soal money politik dan lain sebagainya, fakta di lapangan. Jadi, mangga nanti minta dibantu, diisikan kuesionernya, termasuk pertanyaan yang esainya itu kami berikan kriteria seperti apa yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Jadi ada kecenderungan misalnya tidak datang ke TPS itu terkait dengan profil calon yang akan dipilih. Itu saya suka memilih, saya senang, saya sadar dengan hak politik saya, tetapi kok profilnya begitu ya, menu yang disajikan nggak ada yang enak. Saya pengennya sop ikan gurami misalnya, kok adanya menunya tempe tahu dan lain sebagainya gitu. Apalagi misalnya tidak sesuai lah, saya nggak mau makan jengkol misalnya, ternyata menunya itu. Nah, siapa yang menyiapkan menu? Yang menyiapkan menu itu adalah partai politik. Kita di KPU Kabupaten Cirebon sedang menelaah, ya, mencoba mempelajari satu persatu apa yang menjadi faktor kemudian angka partisipasi masyarakat selalu saja rendah. Meskipun data pemilu 2019 kemarin kita trennya naik partisipasinya, ada di 15% kenaikannya, cukup signifikan. Tetapi kenaikan ini juga dialami di tempat-tempat lain, ya. Para pengamat mengatakan bahwa kenaikan angka partisipasi di pemilu 2019 adalah salah satu faktor yang menentukan itu adalah dari efek pilpres itu. Ya, efek pilpres yang begitu gegap gempita, ya hoaxnya juga di mana-mana. Jadi ini juga ternyata berimplikasi baik terhadap angka partisipasi yang menjadi naik indeksnya. Nah, apakah kemudian nanti di Kabupaten Cirebon di pilkada ke depan kalau sesuai regulasi itu di 2023 kalau tidak ada perubahan, kalau ada perubahan bisa dimajukan ke 2022 ya. Kita masih menunggu putusan dari Komisi 2 DPR RI. Apapun putusannya ya kami sebagai penyelenggara pemilu siap. Nah, kalau di Pilkada 2018 kita hanya di angka 67% angka partisipasinya, ya. Di pemilu 2019 kemarin kita ada kenaikan menjadi 72,24%. Jadi ini baik trennya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan nanti di Pilkada 2023. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas paparan dari Ibu Husnul Khotimah dari Komisi